Oke, kembali lagi bersama saya Arianda dan pengamat sepak bola kita, Bung Ananto. Sudah lama sekali. Akhirnya kita kembali lagi di podcast Main Bola Radar Jogja. Oke, bagaimana Bung Ananto? Ya, baik-baik saja. Ya, kita akan membicarakan PSS lagi nih. Oke, PSS lagi ini. Gimana? Sepengetahuan Bung Ananto, sudah mau pramusim, sudah mulai latihan, Betul. Skuad sudah Hampir komplit. Bagaimana pengamatan Bung Ananto sampai saat ini PSS bagaimana? Kalau saya sih agak surprise ya. Surprise ya? Surprise-nya karena Sama karena pemainnya atau? Iya, terutama dengan pemain-pemain yang masuk. Ya kan? Yang paling paling ada surprise. Beberapa pemain pengalaman. Dan dia bermain di beberapa klub dan dia punya ball capping yang bagus gitu kan. Ball capping yang bagus, kemudian dia punya skill yang bagus gitu. Siapa tahu penonton nggak tahu ball capping itu apa? Ball capping itu intinya begini, kemampuan pemain dalam menguasai bola, kemudian melindungi bola, kemudian bagaimana cara dia berlari membawa bola. Itu kan semuanya menjadi sebuah dasar dari sistem sepak bola yang sekarang banyak dianut di tim-tim lain gitu kan, tim luar negeri misalnya. Nah, ini saya melihat dari karakter pemain-pemain yang dibawa di PSS musim ini, mayoritas pemain ini punya kualitas skill individu yang saya bilang tadi di atas rata-rata dan punya pengalaman yang cukup tinggi juga. Dan tua? Enggak juga sih sebenarnya. Ya mungkin yang Rian maksud ini kan Boas ya. Yang terakhir. Iya, yang terakhir. Bagi saya Boci atau Boas ini, Boas ini kerap dipanggil Boci oleh teman-temannya ini. Jadi Boas ini adalah seorang striker yang menurut saya striker terbaik di Indonesia. Striker lokal terbaik di Indonesia. Memang usianya senior ya. Tapi kalau dilihat dari prestasinya, mungkin nggak ada pemain Indonesia yang bisa menyamai level Boas sampai saat ini gitu kan. Meskipun Boas ini nggak pernah main di luar negeri. Tapi bagi saya pribadi, ya memang ini pemain-pemain yang fenomenal gitu. Mulai dari munculnya, kemudian kiprahnya di timnas juga belum ada yang menyamai kan. Maksudnya, terus kemudian dari senioritas sekarang mungkin dia mungkin salah satu pemain ya di eranya dia yang masih bermain gitu kan. Dan masih keren, maksudnya ya kalau masih konsisten lah untuk kehitungan striker. Masalah skill Boas ini, saya pernah ngobrol dengan pemain asing dari Nigeria waktu itu. Dia bilang bahwa Boas itu layak main di Eropa, cuma Boasnya yang nggak mau gitu kan. Kita nggak tahu kenapa. Tapi memang apapun, meskipun Boas itu cuma berjalan di lapangan, pengaruhnya akan besar sekali gitu kan. Pemain lawan tuh pasti juga berpikir Boas juga belum habis sekarang. Iya. Boas ini belum habis. Hitungannya sama kayak Christian Gonzalez nggak sih? Kalau misalnya kita bandingin nih, karena PSS hitungannya waktu itu datengin Christian Gonzalez udah bukan tua lah, senior juga itu. Mungkin hampir sama ya, cuma memang perannya yang sedikit beda. Tapi mungkin di sini nggak ada ruginya kalau saya melihat PSS itu ngambil Boas, itu nggak ada ruginya meskipun usianya nggak muda lagi. Apapun seberapapun usianya dia tetap Boas. Misalkan kita bermain dengan Boas pun sebagai lawan, kita juga akan berhitung karena Boas ada di lapangan dan pemain ini adalah pemain yang bisa mengubah pertandingan. Jadi semua pemain sepak bola ini berdasar lebih banyak ke permainan kolektif. Cuma ada beberapa pemain yang punya kemampuan untuk mengubah pertandingan seorang diri gitu kan. Individunya tinggi lah. Itu mungkin 1000 banding 1 lah. 1000 banding 1. Kalau di Indonesia 1000 banding 1-nya itu salah satunya Boas gitu kan menurut saya. Meskipun Boas juga nggak bisa maksimal kalau nggak ada teman-temannya gitu kan. Cuma di sini peran Boas ini memang sangat vital di timnya sebelumnya. Nah, yang kedua, faktor senioritas itu tadi justru pasti pemain juga akan respect. Ada Boas di situ. Nah, disinilah Boas bisa menularkan
ilmu dan istilahnya sebagai leader lah. Leader bagi pemain-pemain muda terutama di PSS sekarang. Apalagi PSS ini juga revolusinya itu sangat dahsyat menurut saya. Mengubah semuanya. Pemain-pemain yang masuk pun juga bukan pemain-pemain kacangan ya. Sebut saja Deddy Kusmawan gitu kan. Deddy Kusmawan ini juga pernah main di Malaysia kan. Kemudian ada Fandi Eko Utomo. Nah, dua pemain ini tipikalnya hampir sama-sama di playing midfielder gitu kan. Kalau orang lain bilang mungkin dia kayak playmaker pertandingan gitu, permainan. Cuma dengan dua pemain ini ditambah lagi Kim Kurniawan juga stay. Ini punya karakter, tiga pemain ini punya karakter yang hampir sama. Berarti kita bisa memprediksi 4-3-3. Bukan masalah 4-3-3. itu Seto itu memang senengannya 4-3-3. Iya. Seto saya pernah dengar saat dia ngomong di media bahwa dia memang karakternya 4-3-3, tapi dia juga sering bermain 3-5-1, 3-5-2 gitu kan. Kembali lagi seperti konsep-konsep lama yang sekarang dipakai tim-tim Eropa malah. Tapi yang paling menonjol dari ini, PSS ini menumpuk gelandang yang punya skill bagus gitu. Belum lagi muncul Todd Rivantovere gitu. Todd Rivantovere baru juga itu temannya. Ya kalau teman-teman belum tahu, ini adalah salah satu rising star sebenarnya. Dia itu muncul waktu Asian Games kalau nggak salah, Asian Games di Jakarta. Kualitasnya kalau dari skill sih saya impress banget dengan Rivaldo-Vere ini ya, karena dari gayanya dia membawa bola dan sebagainya. Ini memang dia bukan pemain dari Indonesia. Di skillnya ini di atas rata-rata. Nah, cuma kalau misalnya sorry saya potong Pak Nanto. Kalau misalnya ini ya pemain gelandangnya Bung Ananto bilang mungkin menumpuk lah ya, banyak lah ya. Kim Jervin Kurniawan musim lalu memang bagus lah, pilihan utama malah. Yeah. Tapi apakah Seto mungkin punya pemikiran lain? Jadi apakah begini, Kim Kurniawan masih menjadi pilihan? Nah, jadi Seto? begini Yan. Menumpuk gelandang, menumpuk pemain di satu posisi. Itu kan bukan berarti dalam artian satu ini jelek, satu ini enggak. Tapi menambah kedalaman tim. Nah, ini penting karena apa? Kalau satu posisi ada 3 pemain yang sama dan sama skillnya, kemudian satu posisi, pelatih ini nggak bingung kalau salah satu cedera, kemudian salah satu harus absen karena akumulasi kartu. Nah, ini yang penting, ini yang sudah disiapkan PSS. Tapi kan kadang-kadang kalau kayak gitu ujung-ujungnya kayak wah saya jadi cadangan terus nih. Nah, jadi kayak gitu gimana misalnya? Kalau kita di satu tim ya, banyak pemain di satu posisi, itu malah kompetisinya tambah sehat antar pemain ini. Jadi mereka berebut siapa yang terbaik, dia kan yang tampil. Pelatih kan pasti melihat dalam sesi latihan kan, pemainnya seperti itu. Dan yang berikutnya, pelatih itu bisa mudah dalam artian begini, kalau misalnya strategi awal ini nggak berjalan, kemudian dia akan mengubah strategi di babak kedua misalnya, dia akan mudah gitu kan, karena dia punya beberapa pemain yang punya siap tempur lah, yang siap tempur dan istilahnya punya kualitas yang merata gitu kan. Belum lagi muncul Hambali Tolib ya. Hambali ini sebenarnya waktu di Persela Lamongan ini bagus. Kemudian direkrut di Persebaya, kemudian ada Covid, kemudian dia agak tenggelam dan sekarang juga jarang dapat menit bermain di musim lalu di Persebaya karena memang Hambali ini tipikalnya kan winger kan ya. Di winger di situ ada kemarin di Persebaya ada Marukawa, kemudian ada Bruno Moreira kan yang punya kualitas yang luar biasa yang mereka nggak tergantikan. Hambali ini sulit bersaing di situ kan. Karena akhirnya dia menitnya nggak banyak gitu kan, dia mungkin pindah ke PSS. Nah, ini saya melihat begini ada pemain-pemain yang diambil Seto ini hampir mirip waktu dia menangani PSS bukan juara, setelah promosi gitu kan. Setelah promosi waktu ada Liga 1 berarti ya Ricky Kambuaya, kemudian masih ada dan beberapa pemain yang waktu itu 7 besar kalau nggak salah ya masih ada Yudo gitu kan. Nah, ini tipikal pemainnya itu yang direkrut hampir sama. Misalnya sekarang nggak ada Kambuaya, nggak ada Ricky, muncullah Todd Rivaldo-Vere ini.
karakternya hampir sama. Bodinya memang lain. Todd Ferry ini lebih pendek, ya kan, lebih posturnya lebih kecil, lebih pendek, tapi kualitas permainannya olah bolanya lah, kalau orang koran bilang itu skill individunya ini saya lihat di atas rata-rata, tinggal moles saja gitu kan. Nah, tinggal cari partnernya. Nah, mungkin nanti di gelandang serang ada Ricardo Ferre, kemudian di belakangnya ada Deddy Kusmawan kalau nggak Krim, ataupun Van Diego Tomo. Itu semuanya selevel itu. Kalau misalnya melihat dari skuad yang sekarang, kurang apa untuk Seto? Ya jelas kurang pemain asing mungkin ya, karena baru pemain asing ya. Pemain asing. Nah, pemain asing ini kan kalau dulu ada Patata, yang kemudian karena itu kan juga banyak yang keluar juga sekarang ya. Ya, nah biasanya kalau pemain asing itu kan porsinya itu kan 4 striker ya. Biasanya. Ya, 4 pemain asing ya, satu Asia kan. Yang paling jelas kan pasti carinya striker. Iya, biasanya kemudian, striker pasti. Gelandang dan back, mungkin ada back ada sudah Maslak sudah masuk kan. Mungkin ya tinggal, tapi kalau lihat di gelandang ini memang sudah terlalu banyak. Udah cukup menurut saya gitu kan. Meskipun ini nanti ada beberapa tambahan, mungkin saya pikir nanti di sektor striker, karena kita belum lihat itu ada Sadam Ghaffar memang. Ini pemain ini juga saya suka gayanya main dia. Kenapa? Dia pemain muda, tapi visi bermain dan teknik bermainnya itu nggak kayak pemain muda. Kayak dia sudah punya pengalaman. Positioningnya selalu pas, terus selalu tahu kayak gitu. Enggak. Sadam itu goalkeepingnya itu bagus. Karakter dia itu target man. Dia tipikal striker murni. Dan Sintayong itu sendiri membawa Ghaffar ini ke Kroasia waktu dia pegang TC U19 ya. Dan waktu dipegang Sintayong ini, Ghaffar ini bagus sekali. Dan waktu Piala Menpora sebelum dia cedera kan, dia di Piala Menpora main sampai PSS bagus, supaya akhirnya dia cedera gitu kan. Itu juga salah satu bintangnya kalau saya bisa ngomong ya si Sadam ini. Saya suka mainnya, striker ini, dia benar-benar seorang striker yang sekarang dibutuhkan timnas malah. Timnas Indonesia. Iya. Karena timnas Indonesia kurang striker. Iya, karena pakailah striker lokal. Kalau saya malah lebih ingin melihat Sadam ini nanti jadi striker utamanya PSS. Kalau dia sudah pulih ya. Iya. Moga-moga aja dia sekarang sudah fit 100%. Iya. Saya sangat menunggu mainnya Sadam ini sebenarnya. Nanti kayak ini takutnya kayak siapa tuh yang musim kemarin keluar gara-gara mainnya bagus di pertengahan musim. Irfan Jaya. Nanti jangan-jangan waktu Sadam main, wah bagus banget terus keluar, wah kan mana nanti kasihan PSS ya. Ya enggak lah, karena PSS kan pasti punya sendiri ya, punya treatment bagaimana cara menjaga pemain dan sebagainya. Dan saya pikir juga Sadam ini juga meskipun dia cedera pun juga tetap kemarin kan nggak dilepas sama PSS ya. Ya mungkin kita sebagai seorang pemain, kalau misalnya kita sebagai seorang pemain seperti itu kan pasti kita juga merasa bahwa wah PSS masih meskipun kondisi lagi cedera tapi tetap diperhatikan PSS. Nah ini saya rasa nilai plus juga. Jadi saya pikir Sadam ini juga nggak akan keluar lah dari PSS, karena dari awal karir kan dia tetap di PSS gitu kan. Nah dari sisi depan itu mungkin nanti PSS akan ambil satu striker, mungkin yang fungsinya mungkin agak karakternya sedikit berbeda dengan Sadam dan Boas. Dan Boas saya pikir nanti nggak akan selalu bermain 90 menit. Tapi dalam fungsi Boas di sini adalah sebagai leader bagi pemain, karena di situ juga banyak pemain Papua kan. Ada Todd Ferry itu juga, kemudian ada Marco Merauke itu juga dari Papua. Nah ini mereka itu orang pemain Papua itu sangat respect, sangat hormat dengan Boas. Itulah hebatnya Boas. Mereka itu kalau pemain-pemain muda, kayak semua pemain Indonesia kayaknya memang respect sama Boas. Iya, karena anak-anak muda Papua ini kalau main bola ya dia pasti pengen seperti Boas. Nah makanya saya juga seneng impress, kemudian surprise juga dengan gerakan PSS di bursa transfer ini gitu. Ya saya nggak lagi ngelem, nggak lagi ngapa, cuma kita lihat kenyataannya saja ya.
Berarti puas lah dengan kinerja PSS transfer. Bagi saya pribadi saya puas. Bagi Bung Ananto Saya puas karena melihat materi pemainnya ya, materi kan pemainnya. istilahnya waktu itu kan pelatih itu sendiri bilang kalau dia tuh ngebangun tim itu dari minus lah, bukan dari nol gitu kan ya. Dan itu ternyata. Dan berarti pilihan Bung Seto, pelatih Seto menurut Bung Ananto oke lah ya gitu. Kalau saya pikir begini, dari apa yang dipilih Seto ini yang diambil dia di bursa transfer ini untuk ngebangun timnya nih itu sudah sesuai dengan apa yang saya lihat saat Seto itu megang tim. Jadi dia itu dari beberapa pemain ini mereka rata-rata mereka tidak punya sorry ini ya bukan pemain-pemain cepat. Dalam artian bukan winger yang bisa berlari cepat kayak Irfan Jaya, kemudian kayak wingernya wingernya Persib Bandung Febri itu kan kenceng juga. Yang gesit-gesit, yang langsung ngejar bola lah kayak gitu-gitu. Saya belum melihat ada pemain yang bertipikal seperti itu. Berarti kan berarti gaya mainnya Seto nanti hampir mirip saya bilang seperti yang dia usung waktu dia menangani PSS sebelumnya. Memang apakah memang Seto memang seperti itu apa namanya? Iya, kalau memang kayak gitu karakternya memang kayak gitu. Malah saya lebih kepuasan bola ya nggak sih? Betul, karena dari awal melatih saya lihat Seto ini punya karakter melatih yang kuat. Jadi gayanya dia karakternya seperti ini. Maka dia ini penting bagi siapa? Bagi tim bahwa pelatih ini bisa menguasai ruang ganti pemain. Itu penting. Jadi apa? Karakter pemain yang dia ambil itu sesuai dengan karakter gaya bermain yang akan diusung pelatih ini gitu. Nah, ini menurut saya cukup berharap banyak lah. Maksud saya apa? Nanti saya menunggu nih bagaimana PSS bermain. Kita lihat seperti apa PSS bermain. Ini kan jadi semakin penasaran semakin penasaran. Oke. Kalau gitu mari kita lihat kiprah PSS di musim ini apakah dapat mengulangi kesuksesan Seto? Ya yang jelas ginian, kalau saya melihat apakah akan mengulangi kesuksesannya? Karakter kualitas pemain. Kita bicara kualitas ya. Kualitas pemainnya PSS saat ini lebih baik dari musim lalu nggak? Nah, musim lalu, musim waktu yang masih roller coaster, hampir terdegradasi. Ini kualitasnya mungkin 2 kali lipat. 2 kali lipat dari musim lalu. Berarti lebih pede lah ya setidaknya musim ini. Enggak, saya sendiri yang nonton tuh jadi pede. Saya yang nonton tuh jadi pede. Yang melihat memantau. Yang cuma melihat, memantau, kita nggak masuk ke dalam gitu. Cukup seneng lah dengan pergerakan bursa transfer. Dan kita ini baru membahas pemain-pemain yang punya nama loh ya, yang sebelumnya kita lihat main di klub-klub lain gitu kan. Nah, kita belum membahas pemain-pemain mudanya yang muncul memang mungkin dari PSS U21 atau PSS Junior yang mereka angkat. Ini kita belum membahas, kita belum melihat gitu kan. Belum melihat perkembangannya juga bakal seperti apa. Belum melihat gaya permainan mereka secara langsung dan melihat permainan mereka bermain di level senior gitu kan. Cuma saya menilai ini dari pemain-pemain yang sudah pernah saya lihat di pertandingan sebelumnya meskipun tidak bermain untuk PSS gitu kan. Nah, kayak ini dan ini sekarang Dave Mustaine itu kan juga balik lagi gabung lagi sama Seto gitu kan. Nah, ini kalau dari sisi striker ya itu ada Sadan Ghaffar, mungkin dia karakter yang dia berani duel lah. Berani duel dengan back besar lawan gitu, bodinya juga oke. Dan kemudian ada Todd Ferry, di situ ada Ted Ferry, kemudian di belakangnya masih ada Kim Kurniawan, kemudian belakangnya Kim Kurniawan keren banget sih, jujur. Saya suka sih sama dia. Ya. Dia tuh bertahan bisa, mungkin karena dia gelandang ini sih tengah gitu. Ya karakternya memang harus seperti itu. Nah tinggal nanti kita juga akan saya masih menunggu 3 pemain asing PSS ini kan. Ya moga-moga kualitasnya lebih bagus 2 kali lipat dibanding pemain-pemain lokal. Intinya begitu. Oke. Mari kita lihat kiprah PSS musim ini. Apakah sesuai ekspektasi Bung Ananto? Kalau gitu kita juga nanti akan kembali bahas-bahas PSS berikutnya
Jadi jangan lupa subscribe Radar Jogja Podcast dan juga Radar Jogja Channel. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.